Teman-teman, kali ini Tikaka akan membagi sebuah cerita tentang seseorang yang kemudian diajak poligami oleh putri jin. Cerita ini Tikaka kutip dari ramalanartinama.com. Apakah benar cerita ini atau tidak, itu bukan kewenangan Tikaka untuk mengonfirmasi tentang cerita ini. Tikaka cuma membagi cerita, kisah-kisah mistis ataupun misteri kepada teman-teman semua yang Tikaka kutip dari berbagai sumber. Berikut kisahnya. Walau urusan poligami dengan jin itu bukan hal yang gampang, teman-teman. Namun, terkadang ada yang malah mendapatkan rejeki nomplok, yaitu ada jin cantik yang datang sendiri dan minta untuk dinikahi. Sang jin pun mau menjadi istri kedua kita. Pengalaman yang sungguh tak lazim ini dialami oleh Sukirman. Ia bukan seorang ahli kebatinan atau spiritualis yang rajin bertapa atau ngelakoni ritual tertentu. Ia malah hanyalah orang biasa yang hampir tidak pernah bersentuhan dengan dunia spiritualitas atau dunia supranatural. Pekerjaan sehari-hari Sukirman hanyalah seorang kuli bangunan yang terkadang kerja borongan, namun di saat yang lain malah lebih banyak nganggur. Ketika menganggur inilah Sukirman suka mengisi waktu kosong dengan kegiatan mancingnya. Belakangan ini, teman-teman, Sukirman memang tidak hanya senang memancing untuk mengisi waktu luang, namun bisa dikatakan gila mancing. Hampir setiap minggu, paling tidak semalam suntuk, ia meluangkan waktu untuk memancing. Beberapa sungai di Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan pernah ia singgahi untuk memancing. Dari mulai Sungai Bengawan Solo, Serayu di Banyumas, Sungai Progo, dan Sungai Opak di Yogyakarta. Pokoknya teman-teman, hampir tidak ada sungai yang tidak pernah ia jelajahi. Anehnya, si Sukirman lebih senang memancing pada malam-malam yang dianggap angker, yaitu di malam Jumat dan Selasa Kliwon, teman-teman. Katanya, di kedua malam ini ikan-ikan lebih galak memakan umpan pancingnya. Tak hanya itu, teman-teman. Sebagai pemancing, Sukirman juga tidak suka kalau ada yang menemaninya. Ia lebih senang mancing sendirian. Dari kebiasaannya inilah ia mengalami sebuah peristiwa misterius yang sulit diterima oleh akal sehat. Kepada jurnalis ramalanartinama.com, Sukirman menuturkan pengalamannya itu, teman-teman. Di samping senang mancing sendirian, Sukirman juga tak peduli kalau kawasan yang tempatnya memancing itu adalah tempat-tempat yang dianggap angker. Misalnya saja dekat kuburan atau di bawah pohon tua. Tempat-tempat yang dibilang angker itu biasanya banyak ikannya. Ya, mungkin karena tidak banyak pemancing yang berani mancing di tempat ini, kata si lelaki asal Bantul itu. Alkisah, teman-teman. Saat memancing di Sungai Opak, Sukirman didatangi oleh wanita cantik yang tiba-tiba muncul dan sudah duduk di sampingnya. Wanita cantik dengan pakaian yang mirip putri keraton itu bernama Nyi Madu Manis. Dengan sejujurnya dia mengatakan sebagai putri jin dari Gunung Lawu. Dengan tanpa tendeng aling-aling, Nyi Madu Manis mengatakan keinginannya agar Sukiman mau memperistrinya. Saya waktu itu hanya menggeleng. Saya katakan dengan sejujurnya bahwa saya sudah punya istri dengan 2 anak.
Selain itu juga saya katakan bahwa keadaan ekonomi saya pas-pasan, sehingga tidak akan sanggup kalau punya 2 orang istri. Cerita lelaki pemberani itu, si Sukirman. Anehnya teman-teman, walau telah diberitahu sedemikian, namun si jin cantik itu seolah tidak memperdulikannya. Bahkan dia mengaku kesengsem dengan Sukirman karena wajahnya mirip kekasihnya yang ditemuinya sekitar 2000 tahun yang lalu. Nyi Madumanis dalam kesempatan itu juga berjanji kalau dia mau diperistri dengan tidak akan meminta nafkah lahir kepada Sukirman, teman-teman. Malah saya akan membantu Mas Sukirman dalam mencari nafkah. Janji si Nyi Madumanis dengan memperlihatkan senyum manisnya kepada Sukirman. Walau begitu teman-teman, Sukirman masih tetap ragu. Karena bisa jadi jin cantik itu nanti malah akan membuat malapetaka dalam kehidupannya. Jangan khawatir Kang Mas, saya tidak akan mengganggu keluargamu. Saya ini jin Islam. Saya juga tahu tentang norma-norma agama. Jelas si jin Nyi Madumanis itu seperti tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Sukirman. Karena janji inilah, Sukirman pun akhirnya mengangguk sebagai tanda setuju. Kejadian selanjutnya sungguh sangat mendebarkan. Seperti yang diceritakan oleh Sukirman, antara sadar dan tidak, ia merasa jin cantik itu kemudian mengajak dirinya terbang. Sampai kemudian mereka tiba pada suatu tempat, yang ternyata di tempat ini sudah menunggu penghulu yang akan menikahkan mereka berdua. Apa yang terjadi kemudian? Setelah akad nikah teman-teman, maka saya melaksanakan malam pertama dengan jin cantik itu. Rasanya dahsyat sekali. Kenang Sukirman yang mengaku tak perlu malu menceritakan pengalaman langkanya ini. Walau begitu, ternyata jin cantik itu juga mengingatkan Sukirman untuk secepatnya pulang ke rumah guna menjumpai istri dan anak-anaknya. Kasihan Mbak Yu dan anak-anak kalau ditinggal terlalu lama, kata si jin perempuan itu. Ternyata, kata Sukirman, jin itu juga punya perasaan kasihan pada madunya. Bahkan, seperti janjinya terdahulu, kehadiran jin cantik itu juga tidak mengganggu rumah tangga daripada Sukirman. Jin itu juga tidak menuntut yang berlebihan. Buktinya, hari-hari Sukirman lebih banyak untuk istrinya yang dari bangsa manusia. Sedangkan untuk istrinya yang dari bangsa jin itu sebulan hanya beberapa kali saja. Ya, terutama tiap malam Selasa dan Jumat Kliwon, kata Sukirman. Janjinya untuk membantu dalam mencari nafkah ternyata ditepati juga oleh sang putri jin yang bernama Nyi Madumanis itu, teman-teman. Paling tidak, semenjak menikah dengan Nyi Madumanis, ekonomi keluarga Sukirman kian membaik. Kalau tadinya hanya menjadi tukang batu yang terkadang tidak setiap hari dapat order, kini sudah meningkat menjadi pemborong. Di rumahnya yang berukuran 6x12 meter persegi itu, kini sudah tersedia 3 buah mobil, 1 untuk dirinya, 1 untuk istrinya untuk mengantar anak-anak ke sekolah, dan satunya lagi sebuah truk. Jujur saya akui, semua itu berkat bantuan Nyi Madumanis, aku daripada Sukirman. Sekaligus membuka misteri kenapa ia tiap Selasa dan Jumat Kliwon pasti pergi memancing. Menurutnya teman-teman, pamit memancing itu hanya sekedar alasan saja. Karena
Alat memancing itu kemudian saya sembunyikan di dekat pohon, dan kemudian setelah itu Nyi Madu Manis akan datang lengkap dengan kereta terbangnya, tambah daripada Sukirman. Diakuinya teman-teman, hingga saat ini dirinya belum bisa berterus terang kepada istrinya tentang perkawinannya dengan perempuan dari bangsa jin. Ia takut istrinya malah jadi histeris, ketakutan, atau malah langsung minta cerai kepada Sukirman. Saya begitu mencintai istri saya, sebab dia mungkin cinta pertama saya. Namun saya juga tak mau melepaskan Nyi Madu Manis, karena terus terang saya juga jatuh cinta kepadanya. Jelas Sukirman dengan nada sendu. Ia tidak mengetahui apa alasan sebenarnya sampai-sampai Nyi Madu Manis itu lengket padanya, teman-teman. Apa yang membuat wanita cantik dari dunia jin itu terpikat? Ia mengatakan itu merupakan misteri yang sampai saat ini tidak diketahuinya secara pasti, teman-teman. Bagaimana dengan nafsu birahi istri dari bangsa jinnya itu? Sukirman mengaku dengan memberi pelayanan batiniah pada sang istrinya itu biasa-biasa. Jadi si Sukirman mengaku bahwa dalam memberi pelayanan batiniah pada sang istrinya itu biasa-biasa. Bahkan kalau kami ketemuan bukan berarti harus bercinta. Terkadang hanya sekedar ngobrol-ngobrol saja untuk melepas kangen. Terutama ngobrol tentang masalah keagamaan dan filsafat hidup, terang daripada Sukirman. Setelah hampir 3 tahun beristri muda dari perempuan bangsa jin, Sukirman akhirnya ingat satu hal. Saya ingat kakek saya yang menjadi abdi dalam keraton Yogyakarta dulu pernah mengatakan kalau satu ketika saya akan berhubungan dengan jin. Ini karena kesukaan saya menanyakan tentang soal primbon Jawa, tentang Neptu, dan lain sebagainya. Waktu itu saya hanya tertawa, karena waktu itu saya kira beliau hanya bergurau. Ternyata ramalan kakek itu benar. Bahkan bukan hanya berhubungan dengan jin, tapi juga mengawininya, papar Sukirman. Ketika ditanya apakah dalam pernikahan dengan jin itu membuahkan anak atau tidak, menurut pria yang akrab disapa Mas Kriman ini, dari hubungan dengan jin itu telah membuahkan 1 anak laki-laki yang gagah. Terkadang saat ketemuan istri saya membawa anaknya untuk diperkenalkan dengan bapaknya, ceritanya. Yang saya harus berhenti karena dari jauh ia melihat istrinya yang bangsa manusia telah datang dari belanja ke pasar. Cerita kita putuskan di sini dahulu. Yang perlu kau ketahui soal ini bukan cerita isapan jempol saja, tapi benar-benar terjadi bisiknya. Memang kalau melihat lelaki yang terlihat lugu ini, tidak akan pernah ada yang mengira kalau dia punya istri dari bangsa jin. Apalagi ia mendapatkan istri istimewa ini tidak melalui ritual-ritual khusus, teman-teman. Bahkan sang jin cantik itu yang datang sendiri untuk kemudian menawarkan dirinya menjadi istri muda daripada si Sukirman. Tapi itulah Sukirman dengan pengalaman hidupnya yang aneh bin ajaib. Jadi teman-teman, ada beberapa poin yang bisa kita tangkap daripada cerita si Sukirman yang menikah dengan jin muda cantik dari kalangan wanita muda dari kalangan jin ini. Bahwa ketika dia menikahi dengan jin baik, ini menurut si Sukirman ya, sekali lagi Tikaka tidak akan membenarkan atau tidak akan meragukan daripada cerita Sukirman ini.
Kakak cuma membagi cerita apa adanya yang kemudian dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama, bahwa ketika bangsa manusia menikahi bangsa jin yang baik, maka tidak akan mendapatkan konsekuensi serius, ya, apalagi sampai mencelakakan diri kita. Karena tidak akan mengganggu, misalnya kita yang sudah berkeluarga, tidak akan mengganggu keluarga kecil kita, istri, anak-anak kita, kehidupan kita di alam nyata, di alam dunia. Yang kemudian, pada cerita sebelumnya, Tikaka pernah menceritakan sebuah kisah di mana terjadi perkawinan antara manusia dan jin, dan dari perkawinan itu tidak dapat membuahkan hasil apa-apa. Artinya tidak mendapatkan anak karena perbedaan zat antara manusia dan bangsa jin. Tapi kemudian pada cerita Sukirman ini, si Sukirman mendapatkan anak dari perkawinannya dengan bangsa jin. Jadi Tikaka tidak dapat membenarkan mana yang benar dari cerita ini, ya, yang Tikaka simpulkan terdapat perbedaan-perbedaan. Atau mungkin saja kalau misalnya kita mau membawa pada sebuah kondisi negative thinking, bisa jadi itu hasil perkawinan dengan laki-laki lain yang kemudian diklaim sebagai anak dari hasil perkawinan antara si Nyi Madumanis dengan si Sukirman. Tapi wallahualam, karena peristiwa di alam gaib itu si Sukirman tidak pernah tahu apa yang terjadi ketika dia ada dalam dunia, di alam dunia. Sukirman tidak pernah tahu itu. Tapi sekali lagi Tikaka tidak akan kemudian berspekulasi tentang kejadian yang sebenarnya. Yang ketiga, jin baik itu kadang dapat memberikan bantuan kepada kita dalam kehidupan kita, misalnya soal ekonomi. Tikaka pernah bercerita pada channel yang satu, Tikaka pernah menginterview seorang orang tua gitu, kemudian dia nikah dengan jin muda yang cantik, dan kemudian dia mengaku kepada Tikaka bahwa secara finansial si jinnya ini selalu membantunya, bahkan menikahkan anak-anaknya jadi si orang tua ini punya anak yang kemudian menikah berapa orang gitu. Nah, istri jin mudanya itu yang cantik itu katanya membantu secara finansial, kemudian menikahkan anak-anak si orang tua itu, bahkan membantu untuk membangun sebuah usaha, ya, jualan, dagangan dan sebagainya. Mungkin di kesempatan lain Tikaka akan bercerita tentang hasil interview ngobrol-ngobrol Tikaka dengan orang tua tadi yang kemudian dia nikah dengan wanita muda cantik dari bangsa jin. Demikian teman-teman cerita yang Tikaka kutip dari ramalanartinama.com tentang seorang manusia yang sudah berkeluarga kemudian diajak poligami oleh putri jin yang masih muda dan kemudian cantik. Kalau teman-teman punya pengalaman spiritual atau punya cerita mistis, teman-teman dapat membagi melalui kolom komentar, kemudian Tikaka akan menceritakan melalui channel Tikaka. Demikian sekali lagi cerita yang dapat Tikaka bagi buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka, silahkan di like dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Tikaka, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa.